kejar subuh ini. Karena seorang sahabat bernama Abdullah bin Abi Umi Maktum, usianya sepuh. Matanya saya lebih senang mengistilahkan begini, ditutup oleh Allah untuk tidak melihat maksiat lagi. Orang menyebutnya dengan buta. Saya lebih senang menyebut ditutup oleh Allah untuk tidak melihat maksiat lagi. Sehingga ringan hisab matanya. Datang kepada Nabi SAW, saya akhiri. Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala au kama qala, ya Rasulullah ali ya rukhsah. Ya Rasulullah, boleh enggak saya subuh dapat keringanan? Zuhur masih banyak penuntun. Sampai Isya masih bisa i'tikaf. Tapi subuh jarak saya agak jauh dari rumah, dari ke masjid. Dari rumah ke masjid agak jauh. Sulit menemukan penuntun. Boleh nggak saya sholat subuhnya di rumah? Sepuh, mata tak lihat, kondisi masjidnya jauh dari masjid Awal Kuning ini. Apa jawab Nabi? Nabi tidak mengiyakan, tidak juga melarang langsung. Perhatikan kalimat Nabinya. Atasma'ul adzan. Apakah engkau masih mendengar adzan? Kata beliau, bala ya Rasulullah, saya dengar. Kata Nabi, atau kama qala Rasulullah SAW, madum tasma'ul adzan addiha fil masjid. Sepanjang kamu masih mendengar adzan, tunaikan subuh itu di masjid. Perhatikan cara membacanya. Maka beliau tahu ini pasti ada yang istimewa. Karena saya ini uzur, gak bisa lihat masjid ke rumah jauh, masih diminta ke masjid. Maka cara membacanya ada yang istimewa di masjid. Maka sejak saat itu beliau berangkat ke masjid lebih awal. Jadi kalau subuhnya 4.45 jam 3 sudah ke masjid, meraba-raba jalan. Buka masjid, siapkan. Siapa yang azan di masa Nabi? Muadzinnya siapa? Bilal bin Rabah. Sejak saat itu azan subuhnya Abdullah bin Abi Umi Maktum sampai azan. Dan sejak saat itulah azannya 2 kali. Bilal masih boleh azan subuh, tapi pengingat saja. 4:30 azan, pengingat. Saking pentingnya subuh. Tapi azan subuhnya Abdullah bin Abi Umi Maktum, seorang sahabat mulia, fisiknya sudah sepuh, letih, rambut sudah memutih, mata tidak bisa melihat, untuk datang subuh ke masjid, meraba jalan sampai azan di masjid. Siapa Anda? Saya, kita, yang bukan sahabat. Namanya tidak viral dalam Al-Quran. Fisik diberikan kekuatan luar biasa. Masjid di mana-mana saya perhatikan kualitasnya bagus, tempatnya enak, nyaman, imamnya bagus-bagus, toanya sampai bahkan ke dalam mimpi kita. Dengan semua fasilitas itu masih belum mau kita menghadap kepada Allah dalam subuh ke masjid itu. Dengan cara apa lagi Allah mesti mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu ayo dukung. Ini Buya Mahyildi punya kegiatan subuh berjamaah. Pak Wali Kota punya kegiatan, dukung. Satukan ulama umara dengan masyarakatnya. Dan saya ingin titip pesan, fungsikan masjid sebagaimana masjid. Masjid itu bukan hanya tempat sholat. Bukan hanya tempat sholat. Masjid itu tempat untuk mengumpulkan semua nilai ibadah yang mampu kita lakukan. Karena itu sifatnya disebut jamaah. Ayo, ngaji Quran di sini, ta'lim di sini. Kemudian jamaah itu duduk, kumpul, kenali kanan kiri, lalu bersinergi, itulah jamaah. Jangan sampai Anda datang nggak kenal siapa di samping kanan kiri. Anda nggak tahu siapa yang ada di belakang. Nabi itu sampai hafal siapa posisi kanan pojok, kiri pojok, tengah, belakang. Tahu Nabi itu. Dan tidak pernah ada orang datang ke masjid yang lapar kecuali pulang kenyang. Tidak pernah ada orang kehausan pulang itu hilang haus dahaganya. Ada orang sakit pulang itu sehat. Maka saya harap yang tak bisa ke rumah sakit ketemu dokter selesai. Yang tak punya pekerjaan ketemu Pak Gubernur, Buya, apa kira-kira yang cocok buat saya? Beliau disposisi Pak Wali Kota ini di Bukit Tinggi, silakan berikan solusi. Selesai. Oh butuh modal ini untuk pinjam, kasihkan. Ini BPR-nya, datang sana tanpa riba, catat. Minjam segitu, bayar segitu. Selesai. Kalau ini difungsikan masjid seperti itu dan dikoneksikan satu dengan yang lainnya. Karena ini wajah-wajahnya bukan wajah Bukit Tinggi semua ini. Ada wajah-wajah Padang. Ada wajah-wajah tanah datar. Payakumbuh itu. Ya, Harau.
Kabupaten 50 kota. Ya, 50 kota ya. 50 kota. Padang Pariaman. Kalau kita bisa kumpul seperti ini dan dikoneksikan masjidnya. Kebijakan pemerintah disalurkan yang muslim lewat masjid. Ya, saling mengisi dengan yang lainnya. Itu makmur. Iman ketika berkumpul dengan takwa, rumusnya berkah. Quran surah ke-7, saya akhiri ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal. Kalau ada satu penduduk negeri mau beriman dan meningkatkan takwa kepada Allah, maka aku jamin, aku turunkan, aku buka semua pintu dan langit dan bumi untuk memberikan berkah kepada satu penduduk negeri itu. Semua kita mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu